Jari Amira dan Aksa membentuk love. Bayi pun seolah tahu jika Aksa dan Amira harus dipersatukan. Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Rabu, tanggal 29 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah gagal mengejar pria dan wanita yang mereka curigai sebagai pelaku yang mencelakai Amira di pesta Pak Hardi, Adam dan Aksa memutuskan untuk kembali ke kafe, tempat mereka akan mengadakan meeting. Setibanya di sana, Aksa langsung mengedarkan pandangan, mencari keberadaan Amira. Namun, keheranan muncul di wajahnya saat ia menyadari bahwa wanita itu tidak ada di tempat yang seharusnya. Perasaan was-was mulai menjalar dalam dirinya. Tetapi ia berusaha tetap tenang, sembari menunggu kehadiran Amira. Sementara itu, di tempat berbeda, Amira baru saja mengantar Parti ke restoran setelah insiden kecelakaan kecil. Namun, pikirannya masih berkutat pada satu hal. Nama Galang yang sempat disebutkan Parti, Galang teman kerjanya yang tiba-tiba menghilang, memiliki kemiripan dengan seseorang dari masa lalunya. Pikirannya berputar, bertanya-tanya apakah mungkin Galang yang disebut oleh Parti adalah Galang yang sama, kekasihnya yang selama ini ia kira telah meninggal. Rasa penasaran itu membuatnya tak bisa diam begitu saja. Keingintahuan membawanya mengikuti Parti menuju kosan Galang. Sesampainya di sana, Parti mulai membereskan pakaian dari lemari dan memasukkannya ke dalam tas besar. Amira hanya berdiri di sudut kamar, memperhatikan setiap sudut ruangan dengan seksama. Hingga matanya menangkap sebuah benda di sudut ruangan itu. Sesuatu yang seolah menariknya kembali ke masa lalu. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Tetapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Parti sudah bersiap untuk pergi, membawa tas tersebut dan mengajak Amira kembali ke kafe. Di kafe, Adam dan Aksa langsung menoleh ketika melihat Amira datang bersama Parti yang menyeret tas besar. Aksa segera bertanya dari mana saja Amira dan dengan siapa ia datang. Tanpa ragu, Amira menjelaskan bahwa ia baru saja menemukan petunjuk mengejutkan. Kekasihnya yang ia kira sudah meninggal ternyata masih hidup. Meskipun saat ini Galang menghilang tanpa jejak, setidaknya ia telah menemukan bukti keberadaannya melalui pakaian yang Parti ambil dari kosannya. Mendengar pengakuan itu, Aksa tampak terkejut. Tetapi ia segera mengalihkan fokus mereka ke meeting yang akan segera dimulai dengan Pak Bastian dan juga Adam. Meeting pun dibuka oleh Pak Bastian di meja besar kafe itu. Namun lebih dari sekedar pertemuan bisnis, ia tampaknya ingin menguji sesuatu. Sejauh mana kepedulian Aksa terhadap Amira? Sebagai bagian dari rencananya, Pak Bastian memberi perintah agar Amira menemani Adam ke suatu tempat, bertemu dengan salah satu klien yang istrinya baru saja melahirkan. Amira langsung bersemangat mendengar tugas itu. Senang dengan kesempatan untuk bersama Adam, penyanyi idolanya. Adam pun tersenyum melihat antusiasme Amira. Namun reaksi Aksa berbeda. Ia langsung menolak keputusan itu tanpa ragu. Baginya, Adam tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini. Dan ia tidak bisa membiarkan Amira pergi bersamanya. Dengan tegas, Aksa menyatakan bahwa seharusnya ia yang menemani Amira, bukan Adam. Mendengar itu, Amira yang awalnya bersemangat langsung menunjukkan wajah cemberut. Ia merasa bahwa Aksa merusak kebahagiaannya, seolah tak memperbolehkannya menikmati kesempatan ini. Pak Bastian yang memperhatikan sikap protektif Aksa semakin yakin bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua. Dan jika memang benar Amira mengandung anak Aksa, ia akan sangat senang.
Setelah meeting selesai, Aksa tetap bersikap profesional dan membawa Amira bersamanya ke rumah sakit bersalin meskipun Amira masih menunjukkan wajah kesalnya. Sesampainya di sana, Amira dan Aksa bertemu dengan teman Pak Bastian yang istrinya baru saja melahirkan. Suasana kamar dipenuhi kehangatan dengan dekorasi sederhana namun nyaman untuk menyambut bayi yang baru lahir. Setelah berbasa-basi sebentar, Amira langsung tertarik mendekati box bayi di sudut ruangan. Tatapannya melembut saat melihat bayi mungil itu tersenyum dengan gemas. Perlahan ia mengulurkan jarinya dan menggenggam jari-jari kecilnya. Dengan senyuman manis, Amira seolah mengajak bayi itu berbicara, menikmati momen penuh kelembutan tersebut. Aksa yang berdiri di sampingnya ikut memperhatikan. Matanya tak lepas dari pemandangan yang jarang ia lihat. Amira yang begitu penuh kasih sayang dan keibuan. Tanpa mereka duga, bayi kecil itu tiba-tiba menggenggam jari mereka berdua dan menyatukannya hingga membentuk bentuk hati. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mempermainkan perasaan mereka. Amira dan Aksa terdiam, saling berpandangan dalam kebingungan. Tatapan mereka bertaut penuh arti seakan mengakui sesuatu yang selama ini mereka hindari. Namun Aksa dengan cepat tersadar dari lamunannya. Ia menarik tangannya dengan gugup, berusaha mengabaikan kejadian yang barusan terjadi. Pikirannya menolak untuk terjebak dalam perasaan yang seharusnya tak ada. Amira pun ikut merasa canggung, namun di lubuk hatinya ada sesuatu yang terasa hangat, sesuatu yang sulit ia pahami. Di tempat lain, seorang pria yang dulu dikenal sebagai galang, kini telah berubah. Penampilannya berbeda, berkacamata, soft lens, dan janggut tipis yang membuatnya terlihat jauh lebih matang dan dingin. Kini ia adalah Arya Yuda, sosok baru yang siap melaksanakan rencana besar bersama Pak Rian Bagaskara. Dengan penuh keyakinan, ia bersumpah untuk merebut kembali semua yang telah dirampas oleh keluarga Rahadian. Dendamnya tak hanya tentang bisnis atau kekuasaan, tetapi juga tentang kematian ayahnya, pergian ibunya, dan Amira, wanita yang seharusnya menjadi miliknya. Di bawah bimbingan Parian, Galang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menantang Aksa dan Bastian. Selanjutnya, di kediaman keluarga Rahadian, pagi itu berlangsung seperti biasa. Semua anggota keluarga duduk bersama untuk sarapan, menikmati hidangan yang tersaji di meja makan. Namun, kehangatan itu sedikit terganggu ketika Pak Bastian kembali menyinggung tentang hasil USG Bella. Dengan nada penuh ekspektasi, ia menyatakan bahwa dirinya sudah tak sabar menunggu hasil tersebut. Mendengar itu, Bella dan Aksa saling bertukar pandang. Wajah mereka langsung menegang. Kehamilan palsu Bella kini semakin sulit untuk dipertahankan. Pak Bastian yang cerdas tentu tidak akan mudah dikelabui. Namun dengan kepercayaan diri tinggi, Bella tetap berusaha meyakinkan bahwa ia akan segera menunjukkan hasil tesnya, tentu saja dengan kebohongan baru yang telah ia persiapkan.